Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Teknisi Komputer untuk pertemuan 4. Oke, pertemuan 4 kali ini kita akan menggunakan ini ya, online ya. Online saya akan share video karena akan keterbatasan menggunakan Zoom. Nanti daripada ada yang nggak punya sinyal, nggak dapat sinyal gitu kan, atau kuotanya berlebih. Oke, saya menggunakan video saja. Kalau misalnya tujuannya, kalau misalnya pertemuan hari ini kurang jelas, kita bisa berdiskusi langsung ketika kita nanti pertemuan selanjutnya kita akan offline gitu ya. Oke, kita mulai. Untuk pertemuan 4 ini kita akan lebih fokus pada simulasi rakit PC atau personal komputer. Nah, yang akan kita rakit di sini kita fokus pada CPU saja ya, karena sebenarnya monitor dan lain-lain itu eh, istilahnya apa ya, bebas gitu loh. Kita bisa milih bebas untuk monitor dan lain-lain. Oke, jadi kita akan fokus ke CPU saja. Kita kemarin sudah belajar gimana memilih motherboard, gimana memilih prosesor seperti itu. Oke. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan yang namanya simulasi. Nah, simulasinya di sini kita dari entercomputer.com. Ya, di sini entercomputer.com. Di sini kalau kita buka di entercomputer.com, di sini ada sebuah website, di mana website dari Enter Komputer ini toko komputer yang cukup gede ya di Jakarta, dan dia sudah menyediakan apa enaknya di sini. Ada yang namanya nih, di sini nih rakit PC atau simulasi PC di sini. Jadi teman-teman nanti bisa simulasi kira-kira mau pakai PC yang seperti apa, harga berapa, seperti itu. Nanti modelnya adalah seperti ini. Nanti teman-teman bisa simulasi dengan Intel ataupun AMD seperti itu, oke? Oke, sebelum ke sana, di sini nanti tujuannya adalah kita belajar untuk simulasi dulu gimana merakit sebuah PC. Lalu ini nanti kita masih menggunakan istilahnya software ya, artinya kita pakai yang ada di Enter Komputer. Nah, pertanyaannya gini, kelemahannya gini, gimana Pak kalau misalnya itu di Enter Komputer itu produknya nggak ada, atau istilahnya gini, ketika kita melakukan rakit PC di sini, sudah pasti kita hanya menggunakan perangkat-perangkat yang ada di toko dari Enter Komputer ini, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa menggunakan perangkat-perangkat komputer atau perangkat-perangkat peripheral seperti RAM, prosesor yang tidak dimiliki oleh Enter Komputer, seperti itu. Nah, lalu gimana caranya? Kita bisa langsung melalui apa? Tokopedia. Tokopedia gini kita bisa beli langsung. Misalnya contohnya nih, kita cari prosesor gitu kan. Sorry. Jadi di prosesor sini kita bisa beli prosesor apa? Dengan istilahnya harga yang lebih murah seperti itu ya. Dengan prosesor yang bisa second gitu kan. Kita nggak beli yang baru, bisa banget gitu. Jadi gitu ya. Tapi masalahnya kalau di Tokopedia ini teman-teman harus paham dulu nih konsepnya, konsep ngerakit PC itu apa aja sih. Nah, nanti teman-teman bisa pakai standar yang ada di mana, yang ada di Enter Komputer ini, simulasi Enter Komputer, sehingga teman-teman bisa tahu perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sebuah PC ataupun CPU, seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke website entercomputer.com. Nah, sebelum kita masuk ke rakit PC, kita akan lebih belajar dulu tentang PC-PC rakitan di sini. Kenapa sih kita perlu membaca yang ada di sini? Karena di sini kita bisa mendapatkan referensi, teman-teman. Jadi ini ada contohnya nih. Di sini ada dia apa? Paket rakitan Enter Komputer Back to School. Artinya itu untuk standar sekolah nih. Harganya berapa? Wah, ada yang 2 jutaan nih gitu kan. Terus ada paket rakitan untuk admin office atau kantoran berapa? 3 jutaan nih. Terus ada lagi nih. Ini dari Intel. Kalau AMD berapa? Ada AMD nih, 2 jutaan juga. Terus ini apa ini? Paket rakyatan PC medium. Untuk medium nih, kebutuhan apa? Oh, bisa buat gaming gitu kan. Berapa? 6 jutaan. Nah, di sini teman-teman bisa menjadikan istilahnya rakitan-rakitan PC dan spek-spek dari PC ini sebagai standar.
standar untuk merakit di mana? Di istilahnya di sini nanti, di teman-teman untuk merakit di simulasi nanti seperti itu. Itu ya contohnya, yuk kita pelajarin yang dasar dulu deh. Ini contohnya ada yang untuk anak sekolah nih gitu kan. Mungkin ini lebih ke sekolah dasar, sekolah apa namanya, SD, SMP gitu ya. Jadi bukan yang kuliah gitu ya. Oke. Kita lihat di sini apa aja sih speknya gitu kan. Nah, di sini ada spesifikasinya nih. CPU-nya seperti ini ya. CPU-nya seperti ini, harganya berapa? 2.800.000. Oke, dia pakai Intel Pentium Gold. Nah, masih ingat gak kemarin? Intel Pentium Gold itu maksudnya apa, kelasnya berapa gitu ya. Oke. Jadi kalau kita pengen tahu nih, ini prosesornya pakai apa? Intel Pentium Gold nih prosesornya. Nah, kita pengen tahu nih, Pentium Gold itu apa aja sih, speknya gimana sih, gitu kan. Dan kita lihat nih harganya berapa? 900.000 ya. Oke, kita di sini mau lihat nih apa aja speknya. Nah, speknya ini Pentium Gold itu ternyata dia generasi ke-10 teman-teman. Oke, jadi cukup lawas tapi nggak lawas banget gitu loh. Masih oke lah dipakai untuk tahun sekarang. Dia pakai soketnya berapa? LGA 1200. Masih baru ini termasuknya. Tapi core-nya ada 2, thread-nya ada 4. Frekuensinya bisa sampai tembus 4,1 GHz untuk 2 core gitu ya. Lalu untuk cache-nya dia ada di 4 MB. Nah, ini manufacturing tech. Ini apa sih? Ini adalah arsitektur yang saya bilang kemarin, yaitu dia pakai arsitektur 14 nanometer seperti itu. Nah, ini ada integrated deep graphic. Berarti artinya apa? Artinya ini GPU teman-teman, atau graphic card kemarin, kartu grafis kemarin. Dia pakai Intel UHD. Jadi dia nggak perlu pakai VGA lagi. Jadi teman-teman kalau beli prosesor ini nggak perlu beli VGA lagi, tapi teman-teman harus beli apa? Motherboard yang sudah ada soket apa? HDMI atau VGA-nya seperti itu. Ada garansinya juga nih 3 tahun gitu kan. Oke, kita lihat dulu nih sebagai referensi. Oke, Pentium, oke lah. Terus motherboardnya pakai apa nih? ASRock H410. Oke. Harganya berapa? 950. Oke. Di sini ada nih ASRock H410 gitu kan. Nah, di ASRock H410 ini kira-kira apa nih? Apa namanya? Speknya. Oke, speknya nggak banyak ya. Jadi intinya soketnya berapa? LGA 1200. Terus chipsetnya H410. Nah, kemarin kita belajar tentang chipset kan. Artinya gini, ada kemarin kelasnya apa aja? Ada Z, ada H, ada B, ada H. Nah, H ini adalah kasta terendah, ya kan? Kalau untuk Intel, H itu adalah kasta terendah, seperti itu. Dia DDR4 nih, berarti support untuk RAM yang DDR4. Udah cukup kenceng ya. USB-nya ada USB 3 juga nih. Nah, kalau di fotonya kan seperti ini nih. Ada HDMI-nya nggak? Oh, ada teman-teman. Ini HDMI-nya. Ada VGA-nya juga teman-teman. Oke, jadi dia bisa digunakan untuk monitor. Artinya untuk graphic card tadi, dia sudah apa? Compatible sama si Intel ini. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada graphic card. Seperti itu. Oke, kan kita nggak butuh kenceng-kenceng ya. Yang penting buat kantoran aja. Jadi pakai ini sudah cukup masuk. Kenapa? Yang penting ini LGA 1200. Kenapa? Prosesornya kita ambil Gold tadi apa? LGA 1200. Ya, soket ini harus sama nih. Itu kan. Dan 410 ini artinya dia harus sesuai dengan apa? Chipsetnya sih generasi ke-10 ini. Seperti itu. Gitu ya. Jadi apa namanya akan istilahnya banyak yang harus di apa ya? Harus di banding atau harus dipikirkan, speknya harus sama gitu ya. Itu, oke. Oke, lalu kita pergi ke ini nih. Dia SSD-nya. Nah, kita harus tahu nih kan kemarin artinya untuk storage atau penyimpanan data kita butuh hard disk ataupun apa? SSD. Nah, bedanya apa? Kalau hard disk kan kita gede kemarin tapi kapasitasnya gede gitu kan. Bisa 1 terabyte gitu kan. 1 terabyte itu berapa? 1000 giga. Nah, ini ada 120 giga saja. Gimana, Pak? Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini SSD lebih kenceng tentunya 10 kali lipat daripada si hard disk seperti itu. Jadi, SSD ini tentunya lebih kenceng daripada kita pakai hard disk. Terus, Pak, kalau butuh gede gimana? Nah, nanti bisa kita tambahin hard disk lagi seperti itu. Oke, kita pakai settingan ini dulu deh, pakai SSD dulu.
Ini dia pakai SSD-nya si Cleve nih, SSD si Cleve berapa? 280. Oke, kita lihat di sini. Dia pakai apa ya? SSD kemarin apa ya? Masih inget nggak? SSD kemarin itu ada pakai SATA interface-nya. Nah, ini yang harus kita lihat nih. Interface-nya pakai SATA, ada yang pakai NVMe, PCIe dan lain sebagainya. M2 ya kan? Macam-macam. Nah, yang harus kita lihat apa? Interface-nya. Kenapa? Karena bisa jadi nih, bisa jadi kita ketika kita milih motherboard di sini dia harus support juga nih kalau misalnya kita mau beli NVMe di sini harus support juga SSD-nya bisa nggak ditaruh di sini nih pakai NVMe gitu kan. Tapi kalau SATA sudah pasti portnya ada di sini nih, ini SATA nih. Kenapa? Dilihat ada SATA 3 di sini. Artinya kita harus beri harddisk yang SATA juga, SATA Revision 3, SATA 3 seperti itu ya. Oke. Jadi yang kita pentingin itu. Terus pertamanya ada nih yang harus kita lihat itu apa kecepatannya berapa 500 Mbps ya nggak apa-apa lah artinya yang kecepatan segitu kita dapat harga yang miring sekitar berapa 280.000 dan di sini dia tunjukkan nih best seller berarti yang beli banyak nih kan. Terus setelah SSD apa kita butuh yang pasti apa RAM. Nah RAM-nya itu apa RAM-nya kita tadi motherboardnya pakai berapa DDR4 ya nggak DDR4 berarti kita harus cari RAM yang DDR4 juga gitu kan. Nah, oleh karena itu di sini kita ada nih RAM-nya kita pakai Cleve DDR4, PC-nya berapa? 2130. Ini berapa ini? 2600 MHz. Nah, ini didapat dari mana? Ya kan? Ini didapat dari kita pakai ini dari mana? Dari kompatibilitasnya sih ASRock ini. Taunya dari mana? Sebenarnya bisa kita gini teman-teman. Kita bisa copy paste gitu kan. Oke, kita copy paste. Dari sini kita buka di Tokopedia ya nggak? Biar kita tahu nih speknya apa aja gitu kan. Contohnya ini nih kita buka speknya, deskripsinya. Nah, lengkap kan di sini. SATA 3, oke, front, oke, PCIe, DDR4 biasanya ada sih. Oke, kalau enggak support nih DDR4 2933 MHz. Terus ini berapa? 2666. Artinya apa? Dia maksimal di sini kecepatannya 2900 MHz, teman-teman. Kalau di sini di bawahnya gimana? Ya nggak apa-apa, asalkan dia DDR4. DDR4 ada 2500, 2600, 2700, macam-macam. Nah, di sini dia pakai 4 GB. Kenapa pakai 4 GB? Karena kebutuhan sekarang, aplikasi sekarang rata-rata itu harus 4 GB. Nah, dia ditulis ini kompatibel dengan Intel dan Ryzen. Oh, berarti ini bisa dipakai semuanya nih. Harganya 320. Oke lah masuk. Nah, itu ini semua kan harus berada di casing tuh. Casing yang juga termasuk ada apa? Power supply-nya, teman-teman. Di sini power supply-nya berapa? 500 watt. Sudah ada nih casingnya dari apa? Dari Cube Gaming nih. Cube Gaming ini ada berapa? 360 nih. Dia sudah ada power supply-nya. Ingat gak kemarin power supply buat apaan? Power supply adalah buat buat apa? Buat suplai daya. Jadi semua alat ini butuh suplai daya kan. Nah, suplai dayanya dari mana? Dari power supply PSU ini yang dayanya 500 watt. Nah, pertanyaannya gini, teman-teman harus ingat bahwa beli casing itu kadang ada casing yang nggak ada PSU-nya. Jadi dia cuma jualan casing doang kayak casing gaming kayak gitu yang istilahnya dia di sininya ada kaca biasanya kayak gitu. Dia nggak ada PSU-nya, teman-teman. Jadi dia transparan itu dia nggak ada PSU-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngirit, cari yang sudah ada PSU-nya seperti itu, gitu ya. Oke, jadi ini artinya dengan 5 part ini kita sudah bisa memiliki sebuah CPU gitu loh. Artinya apa? CPU sudah bisa jalan nih dengan kayak gini. Tinggal kita beliin monitor beres deh gitu kan. Intinya seperti itu, monitor, keyboard, dan mouse sudah selesai jadi sebuah PC atau personal komputer seperti itu gitu ya. Ini salah satu contoh penggunaan penggunaan contoh paket rakitan dari Intel untuk yang back to school. Lah kalau AMD gimana Pak? Sama saja AMD seperti itu ya. Dan bedanya di sini ada lagi nih yang untuk admin office speknya lebih tinggi, harganya lebih tinggi. Dia pakai Core i3 sama seperti tadi. Dia pakai prosesornya apa? Intel, oke, Intel berapa? Core i3, oke, generasi berapa? Ini ada 10105, artinya dia generasi 10 harus pakai apa tadi?
H4 ya kan. 4 dia pakai 4 nih. Artinya apa? Ini dia bisa untuk chipsetnya generasi 10. Dia soketnya pakai 1200 sama seperti ini tadi LGA 1200 seperti itu ya. Terus RAM-nya dia sama nih pakai clef juga nih, tapi kapasitasnya lebih gede 240 GB gitu ya. Dia pakai SATA juga sama seperti ini. Lalu ada DDR4, dia pakai apa namanya 2600 sama seperti tadi. Bedanya cuman prosesornya saja. Casingnya sama, sama persis gitu ya. Ini contoh yang Intel. Lalu kalau AMD gimana? Oke, kita coba buka AMD yang versi rakyat jelata. Seperti itu. Kita versi untuk sekolahnya. Nah, di sini ada apa nih? Oh, dia contohnya pakai AMD Bristol Bridge Radeon R7. Apa nih maksudnya? Maksudnya di sini oke, kita buka aja speknya di prosesor. Prosesor ada apa aja nih? Oke, nggak ada banyak ya. Oke, nanti sih kita bisa buka di Google atau buka di Tokopedia speknya seperti apa. Jadi dia itu biasanya kalau sorry kalau kayak gini itu dia AMD Bristol Ridge ini atau AMD A series A8 9600 kita nyebutnya. Itu dia pakai Radeon R7 series dan dia sudah ada VGA-nya, sudah ada GPU-nya. Kalau kita bingung ini, ya udah kita masukkan aja, kita copy gitu kan. Copy, kita masukkan di Tokopedia. Tokopedia. Oke. Kita masukkan di sini, setelah itu kita search. Nah, ini apa aja nih? Nah, kita bisa tahu nih detailnya di sini nih. Grafik spesifikasi memori, gitu kan. Grafik model. Nah, dia pakai R7. Jadi dia grafiknya pakai R7. Kemarin ingat untuk Radeon itu ada Ryzen. Nah, ada versi Ryzen, ada soketnya apa A4 gitu kan. Ada A series, ada Ryzen series. Nah, kalau pakai Ryzen itu dia pakai VGA-nya pakai Vega. Nah, ini pakai Radeon R7 seperti itu ya. Jadi apa istilahnya core-nya ini lebih banyak nih. 4 CPU dan 6 GPU ya. Oke, sorry, kita lihat lagi. Dia soketnya pakai apa? AM4. Jadi kita harus beli apa? Beli motherboard, cari motherboard yang soketnya berapa? AM4. Oke. Oke, kita ada apa? ASRock A320. Dia itu ternyata apa? AM4, AMD untuk A series gitu kan. Untuk A series A320 seperti itu. Dia DDR4 ternyata supportnya. Oke, RAM-nya berarti nanti kita cari RAM yang DDR4. Dia support juga SATA 3. Belum NVMe ya. Artinya kita harus beli harddisk yang pakai SATA 3 juga. Ada nih harddisk dari SSD ADATA 1120 GB. Nah, kecepatannya berapa? 450. Harganya 200. Oke, kita coba masukkan dulu. Setelah itu ada lagi RAM-nya harus apa? Harus DDR4 dong, ya enggak? Harus DDR4 dan spesifikasinya berapa Hz nih maksimal lah. Kita buka dulu nih motherboardnya. Motherboardnya spesifikasinya berapa nih? Oke, DDR4. Nah, dia speknya bisa apa nih? Nah, ini harus dilihat nih. Memori, ya kan, memori RAM-nya 2 kali DDR4. Frekuensinya berapa? 2667, 2933, 2400, 2133, 3200. Kita cek sini apa nih? 2666 sama nggak? 2667 oke lah, sama lah, masih sama ya. Masih sama, masih bisa dia. Dia masih kompatibel sama si apa namanya? Sama si motherboard dari ASRock ini. Seperti itu ya, kita cari frekuensinya saja. Dia harus ingat, kita cari prosesornya dulu, soketnya berapa, chipsetnya apa, baru masuk ke motherboard. Motherboard di sini itu ada spesifikasinya kan dia. Pakai DDR4, oke berarti kita harus nanti cari DDR4, pakai SATA 3 atau NVMe atau apapun untuk komunikasi, untuk yang apa namanya harddisknya kita harus ngikutin juga. Kalau cuma SATA 3 ya kita cari harddisknya yang SATA 3 seperti ini. Nah itu untuk menyalakan harus kita punya casing sama power supply-nya. Nah kita pakai yang standar tadi nih, casing Cube Gaming Brick gitu kan. Ini pakai aja ini. Yang penting apa? Dia sudah ada PSU-nya 500 watt. Tujuannya apa? Biar dapat murah karena dia sudah satu paket teman-teman gitu. Karena banyak istilahnya casing yang dia itu cuman casing tok gitu kan. Nah, dia belum ada PSU-nya dan harganya sudah cukup sekitar 400-an. Wah, nanti jadinya membengkak dong dananya seperti itu ya. Oke.
Sudah hampir 20 menit ya. Oke. Jadi seperti itu. Ada yang lain lagi, banyak lagi, nanti teman-teman bisa baca sendiri di sini kenapa kok ada yang sampai 6 jutaan, ada yang 8 jutaan. Oke, kita lihat yang contohnya deh. Kita pakai yang 10 jutaan nih, guys. Kita pakai yang 10 jutaan ini apa sih dia itu 10 jutaan ini? Oke, kita lihat 10 juta. Wah, kayak robot nih ya. Apa namanya? Casingnya. Oke. Kita lihat 10 jutaan, speknya apa aja sih 10 jutaan ini? Oke. Kita lihat di sini ada Core i3. Oh, dia pakai i3 1210F. Oke. Nah, di sini teman-teman harus tahu kode ini itu artinya apa. Artinya apa? Kalau Intel pakai Core dengan kode 1210 ini artinya apa? Dia itu generasi ke 12. Nah, harus diingat di sini belakangnya ada F-nya. Artinya F ini apa? Artinya F kemarin harus diingat bahwa artinya F di belakang sini itu dia nggak ada GPU-nya teman-teman. Nggak ada GPU-nya itu gimana? Dia nggak ada apa? Nggak ada untuk VGA-nya teman-teman, untuk grafisnya. Terus gimana Pak kalau nggak ada grafisnya? Berarti dia harus ada apa? VGA tambahan. Nah, di sini ada VGA. Nah, nanti oke kita bahas. Oke, sebelum ke prosesor kita pergi lagi. Untuk sebelum ke lainnya kita pergi ke prosesor dulu. Prosesor ya kita ingat apa tadi? Generasinya berapa? 12. 12 itu akan menentukan chipsetnya. Pakai chipset apa? Seperti itu ya. Oke. Terus ada soketnya 1700. Kita harus cari motherboard yang soketnya 1700. Nah, di sini dia pakai MSI Pro 1700 gitu ya. 1700 dia pakai chipset H610. Chipset yang sesuai dengan generasi 12 gitu ya. Dia seri 6, di sini hanya seri 6. Ada H, ada Z, ada B gitu ya. Dia support SATA 3 juga teman-teman. Nah, ternyata apa? Kita cek dulu nih. Apa namanya motherboardnya support apa aja? SATA 3, NVMe support nggak? Gitu kan. Kita cek dulu. Wah, kok nggak ada? Kita bisa buka copy paste di sini di Tokopedia. Buat ngecek apa namanya spesifikasinya seperti apa. Oke. Dia ada NVMe-nya nggak? M2 slot. Nah, ini ada M2. M2 ini artinya dia apa? NVMe, teman-teman. Jadi istilahnya di sini apa namanya? M2 itu untuk harddisk ya. Jadi ingat-ingat untuk harddisk M2 itu adalah NVMe. Dia ada SATA 3-nya juga, tapi jumlahnya ada 4. NVMe-nya ada 1. Jadi dia bisa satu harddisk SSD yang NVMe. Sorry, bukan harddisk ya, SSD. Nah, di sini teman-teman lihat ada memorinya. Nah, ini nanti untuk memilih apa? Di RAM-nya. Jadi kita sudah punya prosesor, motherboard sudah dapat nih. Dia harus DDR4, chipsetnya udah oke, udah setuju. Oke. Nah, itu kita cari apa? Nah, harddisknya teman-teman. Harddisknya pakai apa nih? Harddisknya karena dia itu istilahnya budgetnya 10 jutaan nih. Dia siap 10 jutaan. Kita pakai apa? SSD dong, harus dong. Nah, biar kenceng apa? Kita pakai NVMe M2, M2 NVMe gitu. Nah, ini kenapa pakai NVMe lebih kenceng nih, lihat nih. Rate-nya 1200 MB, sedangkan tadi kalau kita pakai apa namanya yang sebentar. Kalau kita pakai yang tadi yang versi murah tadi, kecepatannya berapa? Bentar. Saya tunjukkan kecepatannya. Untuk versi murah tadi 500 Mbps, 500 megabyte per second saja. Sedangkan kalau pakai namanya apa? SSD yang NVMe tadi, M2 tadi lebih kenceng. Dia kecepatan 1200. Wah, berapa kalinya nih? 2 kalinya lebih ya. Harganya juga lebih mahal seperti itu. Oke, RAM-nya. RAM-nya kita pakai frekuensi. Oh, ini pakai 3200. Artinya apa? Artinya dia lebih kenceng daripada RAM yang sebelumnya tadi frekuensinya. Karena frekuensi lebih kenceng. Pertanyaannya gini, jangan asal nyari frekuensi yang tinggi aja ya. Dia harus sesuai sama motherboardnya DDR4. Nah, kita lihat lagi. Motherboardnya tadi itu speknya apa aja nih? Nah, kita kan speknya ternyata dia bisa maksimal 3200 MHz MHz. Nah, karena kita pakai maksimal, kita bisa nggak pakai maksimal di sini? Oke, kita pakai maksimal teman-teman 3200 MHz di motherboard ini, gitu ya. Oke, RAM sudah dapat. Nah, langsung aja kita casing. Ternyata nggak juga teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita langsung casing, dia nggak bisa nyala.
Karena apa? Ingat, ini tadi versi F, dia nggak ada buat grafisnya, GPU-nya. Kita harus beli GPU sendiri. GPU-nya pakai apa? Kita pakai Gainward GeForce GTX 1650, harganya sekitar 3,5 juta. Wah, ini oke. Jadi kok mahal ya? Iya, karena kenapa? Karena dia pakai GPU sendiri, teman-teman, nggak masuk di dalam prosesor. Terus pertanyaannya gini, ya udah Pak, pakai aja yang nggak usah beli GPU biar murah. Iya, tapi kapasitasnya juga akan turun. Kenapa? Karena biasanya di sini dengan adanya GPU ini, kemarin masih inget gak GPU tujuannya buat apa? Komputasi numeris atau rendering gitu kan, atau gaming seperti atau mining gitu ya, masih inget ya. Nah, ini nggak, kalau pakai kayak gini dia bisa buat gaming, teman-teman. Kalau nggak pakai VGA, dia akan berat dipakai buat gaming. Apalagi buat kerja-kerja keras seperti apa? Rendering atau bikin 3D, 3 dimensi, arsitektur seperti itu. Simulasi apa ya namanya, simulasi sebuah software berat seperti itu. Gitu ya. Untuk apa, misal kalau teman-teman di TI mungkin multimedia, ingat ini apa buat Premiere Pro, OBX dan lain sebagainya seperti itu. Oke, lalu ada casing. Nah, ini contoh adalah ketika casingnya dipecah. Dia cuma beli casing doang, 900.000 ini. Dia cuma beli casing doang. Setelah itu dia beli apa? PSU-nya sendiri gitu. Pak, kenapa nggak cari yang langsung jadi satu, kan lebih murah? Jangan salah. Kenapa? Karena kita pakai ini tambahan GPU nih. Tambahan VGA, tambahan prosesornya kenceng nih. Biasanya kalau prosesor kenceng, VGA kenceng kayak gini, atau VGA-nya ada tambahan VGA, itu PSU asli atau power supply dari casing asli, itu nggak kuat, teman-teman. Jadi minimal harus berapa? Ini 50 plus, ini ada tandanya 50 plus ini. Buatnya berapa? Ya pakai aja, istilahnya kalau cuman kecil-kecil kayak gini kita bisa pakai 550 watt seperti itu. Yang standar-standar aja. Yang penting ini ada 80 plus bronze certified. Artinya dia bisa ini apa namanya? Dayanya benar-benar 550, dan ini bisa buat ngangkat si VGA. Karena ngangkat VGA ini butuh daya yang cukup lumayan gede, teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Lalu ada cooler fan, ini cuma variasi aja. Biar apa? Biar dia bisa ada pendinginnya yang nyala-nyala seperti itu ya. Padahal pakai pendingin apapun bawaan dari casing ini udah cukup seperti itu. Tapi biar tambah adem nggak apa-apa, kita beliin itu, gitu ya. Lalu ada lagi networking. Nah, ini apa nih? Ini adalah wireless adapter biar komputer kita bisa connect ke WiFi seperti itu ya. Jadi kita beli untuk adapter untuk WiFi-nya seperti itu. Nah, totalnya ada di 10.200.000 gitu ya. Jadi itulah yang membedakan antara komputer murah dan komputer mahal. Dan caranya untuk ngurutin dari situ tadi. Pertama kita tentukan dulu prosesornya, kedua kita tentukan dulu apa namanya, motherboardnya, setelah itu kita cari SSD-nya mau pakai apa, RAM-nya ngikutin dari motherboard, SSD ikut dari motherboard, setelah itu baru casing. Kalaupun misalnya dia nggak ada GPU-nya, nggak ada, atau versi F kalau untuk yang Intel, ataupun kita mau tambah GPU biar bisa buat gaming, kita pakailah tambah GPU. Seperti itu ya. Oke, langsung kita masuk ke simulasi. Caranya masuk ke sini gimana, Pak? Oke. Kita buka entercomputer.com. Seperti ini tampilannya. Lalu di kanan atas ada tulisannya ini, rakit PC ya. Di kanan atas ini biru yang ini, gerak-gerak ini. Ada rakit PC. Kita klik di sini. Ada simulasi rakit PC. Nah, ini di sini yang harus diperhatikan apa? Ada nih 43 juta, 44 juta. Untuk apa? Untuk gamers gitu ya. Oke. Ini untuk istilahnya kompatibilitas. Kompatibilitasnya seperti apa? Nah, di sini ada nih pilihan dengan kompatibilitas ataupun tanpa kompatibilitas. Artinya apa? Dengan kompatibilitas ini, si software dari Enter Computer ini akan mencarikan, contohnya motherboardnya tadi, akan dicarikan yang soketnya sama, soketnya bisa support, terus artinya apa namanya, chipsetnya sesuai, terus setelah itu ya kompatibel lah, bisa kompatibel, nggak asal pilih saja. Nah, kalau tanpa kompatibilitas ini gimana? Dia nggak akan mencocokkan semua produk dikasih sama dia. Ya Pak, terus kenapa harus tanpa kompatibilitas? Menunya ada dari si siapa? Dari si Enter Computer. Nah, tujuannya adalah untuk yang pro nih, teman-teman. Jadi istilahnya yang mungkin dari softwarenya dari
enter komputer ini nggak tahu update informasi terbaru, atau bisa setting BIOS dan lain sebagainya, biar lebih fleksibel dia pakai tanpa kompatibilitas. Ini bagi yang sudah ini ya, sudah mahir bermain apa namanya rakit PC ya. Nah, kalau saya tak sarankan pakai kompatibilitas ini biar apa? Biar teman-teman dicarikan brand-brand atau produk-produk yang dia sudah kompatibel dengan pilihan teman-teman. Nah, di sini pilihan pertama nih, pilih brand prosesor. Nah, brandnya apa? Kita mau pakai Intel atau AMD sesuai dengan pilihan teman-teman kemarin yang saya jelaskan kemarin antara Intel dan AMD. Nah, pilihnya yang mana nih gitu kan? Tergantung request dari customer teman-teman ataupun sesuai dengan kebutuhannya. Oh, tak pakai buat multitasking nih, tak pakai buat coding nih, ya udah pakai Intel aja. Tak pakai buat gaming tapi saya mau versi murah nih, cuman gaming tok kok, ya udah pakai AMD gitu ya. Oke, kita coba pakai Intel. Intel lalu soketnya. Nah, soket ini akan menentukan. Nah, contohnya di sini. LGA 1700. Dia sudah ada info nih. Soket rilis November 2021. Artinya ini tahun 2021 munculnya. Ini ada LGA tahun 2020. LGA 151V2 tahun 2018. Ada LGA 2066 2017 sampai LGA seperti itu ya. Oke, kita cek. Saya mau pokoknya customernya itu pengen yang penting itu high spec, speknya tinggi banget. Duit berapa? Oke, wah dia ceritanya mau hedon nih, gitu ya. Oke, kita pakai LGA 1700 gitu kan. Nah, prosesornya mau pakai apa nih? Ya, kita harus ingat tadi apa namanya kode-kode di bawah. Ini ada Core i5 2600K, ada Core i7 berapa? 1270K seperti itu ya. Ada Core i7 KF. Lah bedanya apa? Jadi kemarin saya bilang bahwa apa? Artinya di sini itu apa 12 itu artinya adalah generasi keberapa? Huruf belakang ini K ini adalah istilahnya menandakan bahwa K ini bisa di overclock. Dengan F ini artinya dia tanpa GPU atau tanpa VGA bawaan seperti itu ya. Oke, jadi di sini ada apa namanya? Di sini ada 700 ini apa? Ini adalah tingkatannya. Semakin tinggi dia akan core-nya semakin i7 artinya dia pakai 700. i5 dia pakai 500. i9 dia pakai 900 seperti itu ya. Seperti itu. Artinya dia istilahnya kelas kecepatannya lebih tinggi gitu. Sama-sama i5 nih. Ini ada i5 versi K sama i5 versi biasa. Bedanya apa? Dia 400, yang K berapa? 600 gitu kan. Yang K berapa? 700 ada K yang 600. Bedanya apa? Kecepatannya teman-teman. Kecepatannya gigahertz ini akan beda seperti itu ya. Kalau yang K tadi 3,7 GHz ya kan. Kalau yang biasa 2,5 GHz seperti itu ya. Tapi soketnya sama semua seperti itu. Oke, kita milih yang mana? Saya mau pakai yang ini sih, Pak. Pakai ini Intel Core i5 pakai K karena saya pakai GPU atau istilahnya saya mau persiapan dulu misalnya ini nanti apa VGA-nya rusak, saya masih punya gambaran display jadi bisa tak colokin ke monitor. Oke, kita pakai ini. Setelah itu motherboardnya pakai apa nih? Nah, ada merek Gigabyte, ada merek lain-lain. Nah, saya itu pengennya merek MSI, Pak. Kenapa MSI ya? MSI itu buat gaming banget gitu kan. Terkenal istilahnya awet juga. Oke, kita pakai MSI ya. Di sini ada chipsetnya pakai apa? Z, pakai B, pakai H. Ingat ya kemarin, H itu kasta terendah, B itu menengah, dan Z itu kasta tertinggi. Bisa untuk overclock. Nah, kalau teman-teman di sini mau apa namanya, mau pakai istilahnya eh, yang nggak bisa di overclock, ya udah pakai aja yang bisa di overclock, pakai yang seri Z ini seperti itu. Nah, kalau cari yang ya udah yang penting murah aja deh, nggak usah kenceng-kenceng gitu kan, atau nggak usah eh, apa namanya, nggak usah terlalu ini pakai apa namanya yang seri B aja sudah cukup gitu. Ya udah pakai seri B seperti itu ya. Oke, ini ada
sorry, kita pakai ini aja deh, B660 mortar. Karena kenapa? Karena nggak mau saya overclock kok Pak, yang penting ini awet aja. Oh gitu, ya udah pakai BBM mortar ini. Setelah itu RAM-nya, kita RAM-nya pakai apa? Saya RAM-nya, karena ini mortar ini, sebentar Pak, saya lihat mortar ini itu spesifikasinya sebentar, kita lihat dulu gimana. Sorry, di Tokopedia kita cari mortar Mark B660. Nah di sini oke, kita lihat di sini dia ada 4. Nah ini ada 4 nih, untuk RAM-nya ada 4 nih solokannya. Saya mau penuhin Pak 4 itu biar kenceng. Berapa? Saya mau pakai RAM 32 GB. Artinya 32 dibagi 4 berapa? 8 kali 8 kali 4 gitu ya. Jadi saya mau pakai 8 GB 4 kali Pak. Wah, oke, ya udah enggak apa-apa. Saya mau pakai ini Pak, apa yang namanya? Kingston Pak. Kingston, oke, Kingston mereknya. Oke Pak, saya mau pakai Kingston deh. Kingston Fury Beast Pak. Fury Beast ini. Fury Beast pakainya istilahnya DDR4 itu kan. 3600 Pak. Saya pakai yang ini. 3600 ini adanya berapa? 3600 2 kali 8. Oke, 2 kali 8. Artinya baru berapa? Dia 2 keping kali 8. Ya ini baru 16 GB teman-teman. Kalau teman-teman mau nambah lagi berarti tambahin lagi jadi 2 gitu ya. Oke, tambahin jadi 2 lagi gitu kan. Oke, terus udah nih selesai nih, ada prosesor, motherboard udah dapet, RAM-nya sudah dapet. Nah ini otomatis dia akan carikan apa yang apa namanya support sama si motherboardnya tadi. Jadi teman-teman nggak harus mikir bingung nih pakai memori berapa. Ya, paling tinggi berapa tadi, ada 3200, saya pakai 3600 yang paling tinggi gitu ya. Itu oke. Lalu harddisknya pakai apa nih gitu kan? Harddisknya ya saya pakai SSD dong Mbak. Kalau SSD berarti harddisknya nggak pakai SSD di sini ya. SSD saya mau pakai MSI gitu, kayaknya di MSI semua. MSI ada Spatium gitu kan. Spatium yang saya nggak usah gede-gede aja Pak, pakai 500 GB aja cukup gitu kan. Oke, Spatium M berapa ini? 500 GB Spatium M2 gitu ya. Kita pakai yang ini 500 GB Spatium M2 1.090.000. Wah, kayak ini nih udah cukup nih. Wah, kecepatannya udah kenceng kok, lumayan. Oke. Ini kita sebelum ini teman-teman bisa googling dulu ya, kira-kira speknya ini apa, buka di Tokopedia juga bisa, buka di Google juga bisa, seperti itu. Itu ya. Lalu saya sudah dapet nih SSD-nya ini. Mau pakai VGA nggak gitu kan. Nah, ini pakai gaming Mbak saya. Saya pakai VGA bisa, tapi ya Pak, ini dananya totalnya sekitar 11,5 juta. Kayaknya udah mepet nih. Udah pakai ini dulu VGA-nya, nanti nunggu harga VGA turun atau nunggu nanti budgetnya ada. Yang penting ini bisa colok monitor dulu. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini ceritanya komputernya buat jangka panjang gitu ya. Oke. Lalu setelah itu kita pilih PSU-nya nih. Nah, PSU-nya power supply-nya pakai apa? Oh sorry, sebelum sana kita pilih casing dulu. Karena istilahnya kita untuk masa depan, artinya investasi ya ini. Nanti nggak apa-apa nggak pakai GPU dulu, tapi nanti mau pakai GPU. Nah, kita harus beli casing yang apa? Yang istilahnya casing yang dia bisa support untuk masa depan gitu ya. Kita pakai, nah jangan pakai ini Cube Gaming ini apa? Ini udah ada PSU-nya, nanti nggak kepake PSU-nya. Pakai Cube Gaming yang istilahnya yang keren deh, yang ada lampu-lampunya. Nah ini ada lampu-lampunya nih, left side tempered glass, artinya dia pakai kaca teman-teman. Ada RGB juga, ada PSU copper juga ya pokoknya. Nah ini PSU yang diingat apa? MATX. Ini adalah jenisnya, ada ATX, MATX gitu ya. Jadi di sini ada jenis banyak, ada yang ATX, ada yang EATX gitu kan. Extend ATX artinya dia gede gitu kan. Ada yang full tower, itu biasanya EATX gitu kan. Nah, ada banyak sekali jenisnya. Ini teman-teman harus cari dulu datanya bener atau enggak gitu kan. Sesuai atau tidak, seperti itu gitu ya. Oke. Setelah itu karena kita baru casingnya saja, kita perlu power supply-nya teman-teman. Nah, power supply-nya pakai apa? Nah, pokoknya pakai merek MSI juga Pak.
MSI, oke, MSI. Pokoknya carinya pokoknya carinya kalau misalnya mau pakai VGA nanti dan itu prosesornya kenceng, motherboardnya bagus, biar dia juga awet. Cari yang apa? 80 bronze plus seperti tadi. Itu ya. Oke, kita pakai yang apa? Oke, pakai yang 550 buat aja, Pak. Udah cukup. Oh, ya udah, kita pakai 550. Yang penting apa? Plus bronze. Nah, ini. Ini ya, plus bronze. Kita pakai yang ini. Lalu keyboardnya pakai apa? Bebas, monggo terserah. Nah, kalau ya udah ini fokusnya kita bikin PSU-nya dulu aja, CPU-nya dulu. Keyboardnya sudah ada, dia cuma mau upgrade aja. Dia sudah punya monitor dan sebagainya. Oh ya udah. Udah seperti itu, kita pakai itu. Udah selesai, kita lihat, kita cek harganya berapa? Sorry. Harganya 12.800.000 gitu ya. Ini adalah contoh rakit PC menggunakan apa? Intel generasi ke 12, generasi terakhir, soketnya 1700, i5, i3, i5, i5 gitu kan. i5 dengan RAM 32 GB. Kok bisa? Ini 16 loh, Pak. 16 kali berapa nih? 32 GB gitu ya. Jadi ini istilahnya apa namanya? Contoh saja. Contoh untuk apa namanya? Jenis simulasi gitu kan. Contoh, sorry. Contoh jenis simulasi merancang sebuah personal komputer atau merancang sebuah CPU gitu ya. Merancang sebuah CPU yang paling inti saja. Di sini ada prosesor, motherboard, RAM, ada SSD, ada casing, ada power supply seperti itu ya. Itu. Ini sudah bisa jalan, sudah bisa gitu. Lalu pertanyaannya gini, kita harus cari tadi MSI Max ini, Mortar DDR4 ini, dia ada wifi-nya belum? Ternyata belum ada. Wah, Pak, saya tuh pengen biar ini connect wifi, Pak, nggak perlu pakai kabel-kabelan. Ya udah, kita pakai aja di sini networking komponen. Nah, kita mau pakai apa? Wireless adapter ini. Wireless adapternya pakai apa? Banyak nih. Kita pakai yang murah ini apa nih? TP-Link atau pakai ini aja deh. 105.000. Ini untuk apa? Untuk adapter biar dia bisa connect ke WiFi. Seperti itu ya. Totalnya sekitar hampir 13 juta. Wah, banyak juga ya. Hampir 13 juta. Oke, itu contoh tadi untuk rakit simulasi PC. Tergantung kebutuhan teman-teman. Tergantung apa namanya istilahnya tadi kita bisa rakit yang mulai 2 jutaan sampai yang belasan juta seperti ini. Semua tergantung apa? Tergantung kebutuhan, tergantung speknya, tergantung nanti pengen customer seperti apa. Nah, di sini teman-teman sebagai seorang apa namanya? Sebagai seorang teknisi komputer harus bisa memilih. Harus bisa memilih mana spek yang dibutuhkan oleh customer seperti itu. Itu ya. Jadi diharapkan nanti pertemuan selanjutnya teman-teman sudah paham dan nanti kita langsung praktek langsung di apa namanya di kelas seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang masih bingung, nanti coba diputar kembali videonya, diulang-ulang. Kalau misal masih bingung lagi, tuliskan dalam kertas atau catatan, besok ketika pertemuan kita tanyakan. Karena ini bisa nanti jadi untuk ujian nanti gitu ya. Jadi ujian nanti teman-teman harus bisa ngerakit PC dan simulasi seperti itu. Gitu nggih. Jadi pertemuan hari ini saya rasa sekian. Materi hari ini saya rasa sekian, cukup sampai di sini. Kita sudah belajar tentang rakit personal komputer melalui website di Enter Komputer. Lalu kalau teman-teman nanti sudah jago di sini, sudah paham gimana ngerakitnya, teman-teman bisa fokus ke langsung main ke Tokopedia. Gimana? Biar lebih bisa dapat potongan harga, bisa istilahnya mendapatkan fleksibilitas yang lebih tinggi, harganya enggak dari satu toko saja. Ini kan harganya dari dia, bisa jadi beli di Tokopedia lebih murah lagi seperti itu. Contohnya nih, ini 3.249, sedangkan kalau pakai di sana 3.265, selisih 20.000. Ya masih oke lah seperti itu. Tapi ada yang selisihnya bisa sampai ratusan ribu seperti itu nih. Itu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Jika ada pertanyaan, saya ingatkan kembali, tolong dituliskan, lalu nanti bisa ditanyakan di kelas ataupun melalui Google Classroom. Gitu.
Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, nanti kita besok langsung menuju ke pertemuan selanjutnya, langsung simulasi langsung di tempat. Jadi pertemuan selanjutnya saya harap teman-teman bawa PC ya, atau sorry, bawa laptop ya, biar nanti teman-teman bisa simulasi langsung gitu. Nanti pertemuan kelima teman-teman harus bawa laptop, nanti kita buka bareng di sana dan simulasi bareng. Yang nggak punya laptop gimana? Yang nggak punya laptop nanti nebeng temennya, tapi harus antri gitu ya. Jadi istilahnya kalau punya tolong dibawa, kalau memang tidak punya nanti kita istilahnya nebeng punya temennya seperti itu. Itu. Oke, karena materinya sudah habis, maka pertemuan hari ini saya tutup. Terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.